Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lean Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuhan yang telah menekan tombol like. Bab 1666 sampai bab 1670. Adegan berdarah di depan mereka membuat semua panti jompo keluarga Ye merasa seperti disambar petir. Siapa yang mengira bahwa orang-orang ini akan memukul mati manajer mereka yang paling berkuasa begitu mereka bertemu dengannya? Kekuatan mengerikan macam apa ini? Dalam sekejap, lebih dari 100 perawat dari keluarga Ye tanpa sadar mundur beberapa langkah, jauh di lubuk hati mereka, semua orang diliputi ketakutan. Lu Hautian meninju manajer panti jompo keluarga Ye sampai mati. Tetapi ekspresinya masih sangat santai. Dia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, menyeka punggung tangannya dengan lembut, melihat sekeliling, dan berkata dengan suara dingin, "Siapa yang masih belum yakin, berdiri." Begitu dia selesai berbicara, ratusan perawat dari keluarga Ye mundur lebih dari 10 meter. Saat manajer umum dibunuh oleh lawan barusan, mereka telah kehilangan semangat juang. Melihat sekelompok orang ini mundur, Lu Hautian segera mengeluarkan cerutu, menyalakannya, menyesapnya, dan mencibir, "Dengar, saya di sini untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Ye dan kalian, para pengurus rumah tangga, tidak ada hubungannya dengan anjing-anjing lokal di halaman. Jadi mulai sekarang, selama kamu membuka pintu dan tidak menghalangi jalanku, aku akan mengampuni hidupmu, pada titik ini." Ekspresi Lu Hautian tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan dia menunjuk ke kejauhan. Manajer panti jompo yang meninggal itu berkata dengan tegas, "Tetapi jika ada yang berani berdiri di depan saya dan berbicara omong kosong seperti anjing mati ini, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka menjadi lebih serius, sangat panik. Kekuatan lawan telah melampaui mereka lebih dari satu level. Jika Anda tidak mengetahui yang lebih baik saat ini, Anda akan berakhir lebih buruk daripada manajer. Jadi, sekelompok orang ini dengan cepat membuka pintu, dan kemudian masing-masing tawanan menundukkan kepala seolah-olah mereka menyerah, dan dengan cepat mundur ke kedua sisi, membiarkan pintu Ye Family Manor keluar sepenuhnya. Lu Hautian melihat tindakan sekelompok orang ini dan mendengus dengan nada menghina. Faktanya, dia tidak ingin melakukan hal seperti mengantarkan peti mati hari ini. Dia adalah salah satu dari 4 raja perang istana Wanlong dan memiliki kekuatan super prajurit bintang 6. Namun, menghadapi sekelompok preman penjaga seperti keluarga Ye yang menginginkan kekuatan tetapi tidak memiliki kekuatan dan tulang punggung benar-benar berlebihan. Namun, karena itu adalah perintah dari penguasa istana Wan Pojun, dia hanya bisa menyetujuinya tanpa syarat. Namun, melihat kekuatan kelompok orang ini sangat lemah sehingga mereka bisa diabaikan, mau tak mau dia merasa sedikit bosan. Melihat pintu telah terbuka, dia berbalik dan berteriak kepada para elit aula Wanlong di belakangnya, "Semuanya ikut denganku," dan truk bak terbuka juga masuk, dan mengantarkan peti mati yang dikirim oleh kepala aula ke kamu keluarga ke pintu. Para elit istana segera mengikuti Lu Hautian dan berjalan dengan angkuh ke gerbang Ye Family Manor. Lusinan truk pengangkut flatbed di belakang mereka juga perlahan mulai bergerak, menarik lebih dari 100 peti mati, dan memasuki gerbang rumah kamu Family Manor satu demi satu. Melihat iring-iringan mobil masuk, salah satu orang di panti jompo keluarga Ye buru-buru mengeluarkan walkie-talkie dan berseru, "Segera beritahu majikan, sekelompok orang tak dikenal telah menerobos masuk, mereka sangat kuat, manajer kepala telah masuk dipukul oleh lawan, pukul dia sampai mati." Begitu dia selesai berbicara, dahi pria itu tiba-tiba tertusuk cerutu yang terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Setengah bagian belakang cerutu telah menembus ke dalam otaknya, sedangkan bagian depannya terlihat di luar tengkoraknya. Saat ini ujung depan cerutu masih menyala, dengan gumpalan asap hijau keluar. Perawat juga kehilangan kesadaran saat ini dan jatuh ke tanah, mati total. Pada saat ini, Lu Hautian mengeluarkan cerutu lain dari sakunya. Setelah menyalakannya, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Karena seekor anjing lokal, saya menyia-nyiakan cerutu Kuba yang bagus. Ini semua adalah cerutu Kuba yang indah dan indah.
gadis berusia 6 atau 7 tahun menggosoknya sedikit demi sedikit dengan pahanya sendiri. Sayang sekali. Pada saat yang sama, perawat di depan villa di dalam manor terkejut ketika dia mendengar suara itu. Berita datang dari interkom, terlampir. Salah satu dari mereka dengan cepat bergegas ke villa, bersiap melapor ke Ye Zongquan. Di aula utama villa, Ye Zongquan baru saja menerima semua perwakilan kerabat keluarga Ye. Semua orang duduk bersama, menghela nafas kejayaan dan pencapaian keluarga Ye saat ini, dan bahkan mulai memikirkan situasi ketika keluarga Ye adalah satu-satunya keluarga setelah penurunan pesat keluarga Su. Sebagai kepala keluarga Ye Zongquan secara alami sangat gembira dan dalam suasana hati yang sangat bahagia, dengan rasa pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat ketika semua orang sedang bersenang-senang, para pelayan bergegas masuk dengan panik dan berteriak dengan suara menangis, "Tidak, ini tidak baik." Sekelompok besar orang menerobos masuk, mereka bahkan membunuh kepala perawat, pada saat ini. Kamu semua orang di aula utama tercengang, hanya Ye Chen yang tetap tenang di permukaan. Tetapi jauh di lubuk hatinya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Istana Wanlong, ayahmu, aku telah menunggumu sepanjang pagi, dan akhirnya aku telah menunggumu. Jika kamu tidak datang, ayahmu akan melakukannya. Tidak ada cara untuk memulai drama besar ini. Pada saat ini, Ye Feng berseru tanpa sadar, "Siapa yang berani masuk ke keluarga Ye dan bertingkah liar? Apakah kamu lelah hidup?" Ayahnya Ye Changkong juga berseru saat ini, "Saya keluarga Ye telah bekerja di Yanjing selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang begitu berani. Panggil semua orang secepatnya, saya ingin melihat siapa yang begitu berani." Ye Zongquan tampak serius dan segera bertanya, "Anda mengatakan direktur panti jompo dibunuh. Apakah ini serius?" Pelayan yang datang untuk melapor berkata dengan panik, "Tuan, saya juga tidak tahu tentang ini. Perawat di luar manorlah yang mengatakannya melalui interkom." Ye Changkong menyadarinya sekarang. Poin kuncinya adalah dia berseru, "Manajernya terbunuh. Ini tidak mungkin, kan? Dia adalah ahli seni bela diri, yang lain juga." Ingin memahami hal ini dan tiba-tiba menjadi gugup. Ye Changmin bertanya dengan gugup saat ini, "Ya Tuhan, mungkinkah keluarga Su ada di sini untuk membalas dendam?" Ye Zongquan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak mungkin, kami tidak memiliki konflik yang jelas dengan keluarga Su. Jadi bahkan jika mereka ingin membalas dendam, mereka tidak bisa menyerang keluarga Ye kita di siang hari bolong." Ye Changmin tergagap dan bertanya, "Ayah, lalu, siapa yang mungkin?" Setelah mengatakan itu, dia melihat pada Ye Chen, mau tidak mau bertanya, Chener, apakah kamu menyinggung seseorang di luar?" Ye Chen terkekeh pelan dan berkata, "Saya kembali ke keluarga Ye untuk pertama kalinya hari ini, dan selain keluarga Ye, hanya keluarga Paman Gu yang tahu tentang masalah ini. Bahkan musuh saya tidak akan datang ke sini untuk mencari saya, balas dendam." Ye Changmin merasa apa yang dikatakan Ye Chen masuk akal. Bagaimanapun, kembalinya Ye Chen ke keluarga Ye belum diketahui dunia luar. Jika orang lain membalas dendam padanya, kecil kemungkinannya mereka akan langsung menemukan Ye keluarga. Saat semua orang sedang gugup, terdengar suara gemuruh di luar dan suara keras katup pelepas truk besar itu saat direm. Semua orang di keluarga Ye saling memandang dan tahu pasti ada pertempuran besar di luar, tapi tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, suara Lu Haotian datang dari luar. "Setiap orang dengan nama keluarga Ye di dalam, tolong dengarkan saya. Saya Lu Haotian, Raja Harimau berpakaian putih dari Istana Wanlong. Saya akan memberi Anda waktu 30 detik sekarang. Satu persatu. Cepat keluar dari sini, kalau tidak, saat aku menyerbu masuk, aku akan membunuhmu tanpa ampun." Istana Wanlong. Setelah mendengar 3 kata ini, adik laki-laki Ye Zongquan, Ye Zongzuo mengguncang seluruh tubuhnya menjadi sekam dan berkata dengan sangat panik, "Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Istana Wanlong?" Setelah berkata ini, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Melihat Ye Zongquan dengan ketakutan, dia berseru, "Saudaraku, kamu, bagaimana kamu bisa menyinggung Istana Wanlong?" Ye Zongquan pada awalnya tidak tahu banyak tentang Istana Wanlong. Namun pemberitaan tentang Istana Wanlong beberapa waktu lalu begitu minim sehingga semua orang dia juga belajar banyak tentang Istana Wanlong.
Meski Istana Wanlong mengalami kekalahan tragis di Suriah beberapa waktu lalu, meski begitu kekuatan Istana Wanlong tidak bisa dianggap remeh. Ada puluhan ribu tentara elit di Istana Wanlong, dan semua pejabat senior di dalamnya adalah ahli seni bela diri. Dengan kekuatan seperti itu, beberapa negara kecil mungkin bukan lawan mereka, apalagi keluarga bisnis seperti keluarga Ye. Oleh karena itu, kecuali Ye Chen, semua orang yang hadir ketakutan dengan nama Istana Wanlong dan kaki mereka menjadi lemah. Ye Zongquan, yang selalu tenang, sebenarnya sedikit panik saat ini, dan berkata dengan tatapan bingung, "Saya tidak ingat bahwa kami memiliki perselisihan dengan Istana Wanlong ini. Keluarga Ye saya telah menjalankan bisnis selama ini, bertahun-tahun, meskipun kami juga memiliki banyak aset di luar negeri, tapi saya belum pernah ke tempat yang dilanda perang untuk menghasilkan uang. Saya berasal dari dunia yang sama sekali berbeda dari organisasi tentara bayaran semacam ini." Ye Changkong juga ketakutan dan hatinya bergetar. Dia tidak bisa tidak bertanya, "Ayah, sebagai sekelompok orang yang memiliki mengapa organisasi tentara bayaran dengan puluhan ribu tentara datang mengganggu kita, saya juga tidak tahu." Ye Zongquan mau tidak mau bertanya, "Apakah ada kesalahpahaman?" Setelah itu, Ye Zongquan bertanya lagi. Dia berkata, "Apakah kalian semua pernah berselisih dengan Istana Wanlong?" Semua orang saling memandang dengan bingung. Mereka tidak pernah berurusan dengan Istana Wanlong. Bahkan Ye Zongzuo, yang tinggal di luar negeri sepanjang tahun, hanya mendengar lebih banyak tentang perbuatan Istana Wanlong, tetapi tidak pernah ada hubungannya dengan Istana Wanlong. Ye Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Helena di sampingnya, dan bertanya, "Helena, apakah ada konflik antara keluarga kerajaan Nordik dan Istana Wanlong?" Helena segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun saya pernah mendengar tentang Istana 10.000 Naga, saya belum pernah mendengar bahwa keluarga kerajaan memiliki kontak dengan mereka. Selain itu, untuk menjaga citranya di depan masyarakat, para keluarga kerajaan tidak akan pernah ada hubungannya dengan organisasi area abu-abu seperti itu. Kontak apapun. Itu benar-benar aneh." Ye Feng berkata dengan gugup, "Istana Wanlong tidak bisa datang ke pintu tanpa alasan, mereka pasti punya target tepat ketika." Keluarga Ye sedang bingung, "Lu Hautian kami tidak lagi siap memberi mereka waktu untuk berpikir." Dia berkata dengan dingin di luar pintu, "Semua orang yang bernama Ye, tolong dengarkan, saya akan memberi Anda 10 detik terakhir. Jika Anda tidak keluar, saya akan melakukan pembunuhan besar-besaran." Ketika keluarga Ye mendengar ini, mereka bahkan lebih panik. Semua orang memandang Ye Zongquan, berharap dia, kepala keluarga, bisa memberikan solusi. Tapi Ye Zongquan tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Pada saat ini, Ye Chen berdiri dan berkata dengan tenang, "Semuanya, ayo kita keluar bersama." Karena pihak lain sudah sampai di pintu, itu membuktikan bahwa panti jompo keluarga Ye telah diselesaikan oleh pihak lain, atau mereka sudah semuanya berbalik melawan satu sama lain. Rumah ini sekarang hilang, tidak dapat memberikan perlindungan apapun. Daripada menunggu secara pasif di sini, lebih baik keluar dan melihat apa yang ingin dilakukan pihak lain. Ketika keluarga Ye mendengar ini, semuanya di keluarga Ye menjadi semakin panik. Mereka bukanlah ahli bela diri, meski saat ini mereka bersembunyi di villa. Kaki mereka akan terasa lemas, apalagi membiarkan mereka keluar menghadapi bintang jahat Istana Wanlong. Ye Zongquan juga merasa tidak pantas untuk keluar secara langsung. Jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Chener, jangan impulsif." Ye Chen berkata dengan tenang, "Karena pihak lain dapat membunuh direktur panti jompo dari keluarga Ye, dia pasti bisa membunuhnya. Kalian semua yang duduk di sini, belum lagi dia tidak sendirian, orang lain yang bepergian bersamanya mungkin adalah master di antara para master. Jika Anda tidak mau keluar, jika dia memberi perintah dan tuan-tuan ini bergegas masuk, kamu akan sendirian. Mereka semua adalah domba yang menunggu untuk disembelih. Tidak ada yang bisa melarikan diri." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berjalan menuju gerbang, berkata sambil berjalan, "Jika kamu takut, ikuti saja aku, jadi setidaknya mereka jika kamu ingin membunuh, bunuh aku dulu." Kata-kata Ye Chen membuat jantung Ye Zongquan berdetak kencang. Segera, dia berkata dengan suara yang dalam, "Chener benar. Manajer Ma adalah orang paling berkuasa di panti jompo keluarga Ye. Lawan dapat dengan mudah memukulnya. Bunuh."
apalagi orang biasa seperti kita. Apakah itu berkah atau kutukan? Itu kutukan yang tidak bisa dihindari. Lebih baik dengarkan Chener dan keluar. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan berjalan. Keluar setelah Ye Chen, yang lain telah sepenuhnya melepaskan ilusi mereka saat ini dan hanya bisa mengikuti lelaki tua itu satu demi satu. Melihat ini, Ye Feng buru-buru menarik ayahnya dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, tembak burung pertama." Karena Ye Chen bersedia mencari kematian, biarkan Ye Chen bergegas ke depan. "Ayo mundur." Ye Changkong mengangguk. Dia tidak mau mengambil risiko apapun, jadi dia sengaja bertahan di ujung kerumunan. Semua orang keluar dari villa satu demi satu, dan kemudian mereka tiba-tiba menemukan bahwa pihak lain telah mengepung seluruh villa. Di halaman luas itu, deretan truk bak terbuka berisi peti mati terparkir rapi. Ketika anggota keluarga Ye melihat situasi ini, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Seumur hidup saya belum pernah melihat ada orang yang mengantarkan lebih dari 100 peti mati ke rumah orang lain. Dampak dan penindasan dari adegan ini terhadap mereka sungguh terlalu kuat. Anggota keluarga Ye yang lain telah lama ketakutan dengan pertempuran ini. Tetapi Ye Chen tidak terkejut dengan pertempuran di depannya. Dia terus melihat pria berbaju putih yang dipimpin oleh pihak lain. Karena dia bisa melihatnya di antara orang-orang ini, dialah yang paling berkuasa, tertinggi. Ye Chen menemukan bahwa pria berkulit putih ini adalah prajurit bintang 6 seperti Chen Zhonglei, yang ditangkap olehnya dan dibawa ke Tiongkok. Namun, kekuatannya agak kalah dengan Chen Zhonglei. Chen Zhonglei samar-samar sudah berada di ambang terobosan, sementara pria berkulit putih ini masih berada di tahap tengah prajurit bintang 6. Adapun orang lain di sekitarnya, kekuatan mereka jauh lebih lemah. Ada 3 prajurit bintang 5 dan selusin prajurit bintang 4. Hampir setiap satu dari lusinan prajurit yang tersisa berada pada level prajurit bintang 3. Ye Chen juga harus mengakui bahwa kekuatan kelompok Istana Wanlong memang jauh lebih kuat dibandingkan keluarga seni bela diri biasa. Tidak mudah bagi keluarga seni bela diri pada umumnya untuk menemukan prajurit bintang 3. Sedangkan untuk pendekar bintang 3 di Istana Wanlong, banyak sekali siomai yang dimasukkan ke dalam panci sehingga tidak bisa dimasak sekaligus. Pada saat ini, Lu Haotian melihat semua orang di keluarga Ye tampak panik. Jadi dia mencibir dan bertanya dengan tajam, "Di mana kepala keluarga Yemu?" Ye Zongquan panik, tetapi dia hanya bisa berdiri dan berkata, "Saya itu kepala keluarga Ye." Setelah mengatakan itu, dia memandang Lu Haotian dan bertanya, "Saya, keluarga Ye, tidak memiliki keluhan terhadap Istana Wanlong Anda. Mengapa Anda datang ke keluarga Ye saya dengan begitu banyak peti mati?" "Tidak ada keluhan atau permusuhan." Lu Haotian tertawa dan berkata, "Biar ku beritahu, Pak Tua, Istana Wanlong dan keluarga Yemu tidak hanya bebas dari keluhan tetapi juga musuh bebuyutan." Setelah itu, dia berkata lagi, "Hari ini, atas perintah Wan Pojun, penguasa Istana Wanlong, saya di sini untuk menyampaikan perintah kepada keluarga Ye Anda. Anda harus mendengarkan baik-baik setiap kata yang saya ucapkan selanjutnya." Ketika keluarga Ye mendengar Lu Haotian berkata bahwa dia datang atas perintah Master Balai Wanlong, mereka semua ketakutan. "Kupikir menyinggung istana 10.000 naga akan merepotkan, tapi siapa sangka orang yang tersinggung sebenarnya adalah kepala istana dari istana 10.000 naga. Ini adalah pemimpin tentara bayaran dengan puluhan ribu tentara bayaran elit di bawah komandonya. Jika Anda menyinggung perasaannya, bukankah itu berarti tidak ada cara untuk bertahan hidup?" Pada saat ini, Lu Haotian berkata dengan dingin, "Nama saya Wan Pojun, penguasa Istana Wanlong. Dia adalah satu-satunya putra Wan Liancheng dan Ma Yuehui." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Zongquan dan bertanya, "Benda lama, apakah kamu masih ingat nama Wan Liancheng?" Begitu kata-kata ini keluar, wajah Ye Zongquan langsung menjadi pucat. Tentu saja dia mengenal Wan Liancheng dan istrinya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Istana Wanlong yang terkenal secara internasional didirikan oleh putra Wan Liancheng. Anggota keluarga dekat lainnya dari keluarga Ye sangat ketakutan hingga mereka hampir pingsan. Kelima saudara laki-laki dan perempuan, termasuk Ye Changkong, Ye Changyun, dan Ye Changmin, semuanya mengetahui bahwa Wan Liancheng bunuh diri dengan melompat dari gedung.
dan istrinya kemudian bunuh diri dengan meminum racun. Begitu dia mendengar bahwa bos besar di balik layar sebenarnya adalah putra Wan Liancheng, dia tahu bahwa pihak lain ada di sini untuk membalaskan dendam orang tuanya. Meskipun Wan Liancheng dan istrinya bunuh diri tahun itu, karena mereka dikalahkan di tangan Ye Changying dan keluarga mereka hancur, maka mereka mati lagi. Oleh karena itu, keluarga Ye juga tahu bahwa meskipun Wan Liancheng dan istrinya bunuh diri, anak-anak mereka tidak akan bisa menerima kenyataan ini. Pada saat yang sama, hutang darah ini pasti akan dicatat pada keluarga Ye. Seperti kata pepatah, kebencian orang tua tidak dapat didamaikan, sehingga anggota langsung keluarga Ye sangat putus asa saat mendengar ini. Ye Changkong ketakutan di dalam hatinya, tetapi untuk menjernihkan suasana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar dan dengan gugup berkata, "Saudaraku, tentu saja kita tahu tentang Wan Liancheng, tapi sejujurnya, apa yang terjadi dengan Wan Liancheng saat itu? Orang yang memiliki konflik dengan Liancheng adalah saudara keduaku Ye Changying dan tidak ada hubungannya dengan kami." Saat dia berbicara, Ye Changkong menelan ludahnya dan menambahkan, "Meskipun Wan Liancheng dan istrinya meninggal sangat awal, sayang sekali, saudara laki-laki dan perempuan ipar saya yang kedua juga meninggal secara tragis di Jinling tidak lama setelah itu." Sebagai kata pepatah, ketidakadilan memiliki konsekuensinya sendiri. Semua hutang ada pemiliknya. Kakak kedua saya telah meninggal selama hampir 20 tahun. Tuan istana Anda tidak boleh datang kepada kami untuk masalah ini dalam keadaan apapun. Lu Hautian mencibir dan berkata, "Tuan istana kami mengatakan bahwa apa yang terjadi saat itu, meskipun Ye Changying yang melakukannya, Ye Changying mewakili seluruh keluarga Ye dan menggunakan sumber daya keluarga Ye. Jadi semua orang di keluarga Ye bertanggung jawab atas masalah ini." Setelah mengatakan ini, Lu Hautian berhenti sebentar dan berkata, dia berkata dengan suara keras, "Sekarang, saatnya bagi keluarga Ye-mu untuk membayar harganya." Ye Zongquan sangat panik, tetapi dia masih berhasil mengatakan, "Keluarga Ye-ku memang bertanggung jawab atas kematian Wan Liancheng. Putraku Changying mendengar tentang dia ketika dia diberitahu tentang kematiannya. Dia juga menghela nafas, mengatakan bahwa dia tidak membunuh Boren. Tetapi Boren mati karena dia, jadi dia harus disalahkan." Berbicara tentang ini, Ye Zongquan berkata dengan sedikit memohon, "Tetapi mohon tanyakan juga yang mulia, Tuhan, demi putra saya Changying yang telah meninggal selama hampir 20 tahun, saya sangat bangga pada Anda. Jika Tuan istana Anda bersedia memaafkan keluarga Ye bersedia memberikan uang tunai puluhan miliar sebagai imbalannya." Meskipun Ye Zongquan merasa bahwa bunuh diri Wan Liancheng adalah murni, Wan Liancheng pantas mendapatkannya. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye, dan keluarga Ye tidak perlu memikul tanggung jawab apapun atas hal ini. Namun dia juga tahu betul bahwa tidak mungkin ada orang yang benar-benar objektif dalam hal kematian orang tuanya. Wan Liancheng dan istrinya kehilangan semua harta benda mereka di kasino biasa dan kemudian bunuh diri. Meski rela mengaku kalah, dan meski menang di kasino itu adil dan jujur, anak-anaknya pasti akan membenci kasino itu. Oleh karena itu, dalam hal ini, tidak ada gunanya mencoba berunding dengan pihak lain. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah mencoba segala cara untuk meredakan kebencian di hati pihak lain. Sekalipun kompensasinya membutuhkan biaya puluhan miliar dolar, itu tetap sepadan. Ketika Lu Hautian mendengar ini, dia berkata dengan nada menghina, "Orang tua, tujuan terbesar Tuan istana kita dalam 20 tahun terakhir adalah membuat keluarga Ye Anda membayar hutang darahnya. Kebencian tersumpah semacam ini, menurut Anda hanya 10 miliar, bisakah itu diselesaikan?" Ye Zongquan juga tahu bahwa pihak lain tidak mungkin setuju sekaligus. Tetapi dalam negosiasi bisnis, tidak ada yang selalu memberikan harga dalam satu langkah. Jadi dia segera berkata, "Jika Tuan istanamu tidak meremehkan 10 miliar, lalu apa masalahnya? Tetapi jika Anda memberi saya nomornya, selama masih dalam jangkauan keluarga Ye saya bersedia melakukannya." Lu Hautian tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka lelaki tua sepertimu ini cukup masuk akal." Setelah itu, dia terkekeh 2 kali dan berkata, "Orang tua, karena kamu ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai, maka penguasa istana kami tidak akan menolakmu dari keluarga Ye. Kesempatan,
selama keluarga Ye Anda menyetujui 3 syarat Tuan Istana kami akan Tuhan dapat mengampuni hidup Anda. Ye Zongquan sangat gembira dan berkata dengan tergesa-gesa, tolong beritahu saya apa syarat spesifiknya, selama keluarga Ye ku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Lu Haotian mengangguk dan berkata, kalau begitu dengarkan baik-baik. Pertama kali semua anggota keluarga Ye yang terkubur di Gunung Yeling malam ini, simpan peti mati Ye Changying, dan pindahkan yang lainnya pergi dalam semalam. Gunung Yeling berganti nama menjadi Wan Lingshan. Mulai sekarang Ye Lingshan akan menjadi mausoleum pegunungan Wanling. Keluarga Ye tampak ngeri. Mereka ingin memindahkan semua makam leluhur keluarga Ye dalam semalam dan mengganti nama Ye Lingshan Wan Lingshan. Bukankah ini hanya seekor merpati yang menempati sarang burung murai? Intinya, saya pernah mendengar ada orang yang merampok rumah dan tanah. Tapi siapa yang pernah mendengar ada orang yang merampok kuburan leluhur? Ini bukan lagi seekor merpati yang menempati sarang burung murai. Ini adalah seekor merpati yang menempati makam burung murai. Namun, jika kamu merampok kuburan, kamu juga merampoknya. Mengapa mereka memilih untuk menyimpan peti mati Ye Changying? Apa sebenarnya niat Wan Pojun? Tepat ketika keluarga Ye sedang bingung, Lu Haotian perlahan berbicara lagi. Kedua, besok pagi, kalian semua anggota keluarga Ye akan berkumpul di kaki Gunung Wanling, mengenakan kain karung dan berkabung, untuk menguburkan orang tua Tuan Istana kami menggunakan proses lengkap upacara pemujaan leluhur kalian. Begitu kata-kata ini keluar, keluarga Ye pingsan. Upacara pemujaan leluhur keluarga Ye adalah untuk memuja banyak leluhur keluarga Ye selama ratusan tahun terakhir. Kini, Wan Pojun tidak hanya meminta mereka menggali kuburan leluhur dalam semalam dan memindahkannya, tetapi juga meminta mereka mengenakan kain kabung dan berduka atas Wan Liancheng dan istrinya. Bagaimana Wan Liancheng dan istrinya bisa dibandingkan dengan nenek moyang keluarga Ye? Jika keluarga Ye benar-benar melakukan ini, bukankah itu akan dipermalukan sepenuhnya di depan seluruh negara dan orang-orang di seluruh dunia, dan menjadi bahan tertawaan besar di dunia? Tepat ketika keluarga Ye diliputi amarah, Lu Haotian berbicara lagi. Ketiga, keluarga Ye Anda harus rela menyerahkan setengah aset keluarga Ye sebagai kompensasi atas kematian Wan Liancheng dan istrinya. Syarat ketiga adalah awalnya tidak termasuk dalam pertimbangan Wan Pojun. Sebelumnya, dia hanya ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempermalukan keluarga Ye, merebut kuburan leluhur keluarga Ye, dan kemudian menghancurkan Ye Changying menjadi abu. Dia tidak berpikir untuk meminta uang keluarga Ye. Namun kali ini, Wan Longdian mengalami kerugian yang sangat besar di Suriah. Dia juga tahu bahwa ketika dia melakukan negosiasi dengan Suriah berikutnya, Suriah pasti akan memeras lebih dari 10.000 tahanan. Oleh karena itu, ia harus bersiap menghadapi pendarahan hebat. Jadi, dia memutuskan untuk mengincar keluarga Ye, ingin sepenuhnya menanggung semua kerugiannya kepada keluarga Ye. Ketika keluarga Ye mendengar ini, semua orang kecuali Ye Chen benar-benar pingsan. Ketiga kondisi Wan Pojun ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menginginkan kuburan leluhur keluarga Ye, mereka menginginkan peti mati Ye Changying dan istrinya. Mereka ingin keluarga Ye mengenakan pakaian berkabung untuk menguburkan orang tuanya, dan mereka menginginkan setengah dari aset keluarga Ye. Dikatakan ada 3 syarat, tetapi sebenarnya ada 4. Dan tidak peduli yang mana dari 4 kondisi ini, mereka menantang batasan keluarga Ye dan merendahkan wajah keluarga Ye serta menginjaknya dengan keras. Dan keempat syarat ini, jika digabungkan, tidak hanya harus menundukkan wajah keluarga Ye, tetapi juga memakai sepatu berduri untuk menginjak-injaknya. Pada saat yang sama, mereka harus meludahkan beberapa suap dahak, lalu memotongnya, tangan dan kaki keluarga Ye, dan biarkan tangan dan kaki keluarga Ye, anggota keluarga menjadi tongkat manusia. Ketika Ye Zongquan mendengar ini, dia sangat marah hingga dia akan terkena serangan jantung. Kemarahan di dalam hatinya telah mengatasi rasa takutnya. Jadi dia meraung dengan marah, Tuan istanamu benar-benar terlalu sering menindas orang lain. Wan Liancheng dan istrinya bunuh diri saat itu, dan mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Yeku. Saya bersedia memberikan puluhan miliar sudah merupakan batas kebajikan dan keadilan. Tetapi Tuan istanamu masih bisa membuat begitu banyak tuntutan yang tercela dan tidak tahu malu, yang tidak bisa ditoleransi.
Lu Hautian tertawa dan mengeluarkan yang lain bagus. Setelah menyalakan cerutu kubah, dia menarik napas dalam-dalam dan meludahkannya langsung ke wajah Ye Zongquan. Dia berkata dengan dingin, "Orang tua, tidak masalah jika kamu tidak menerimanya. Tuan istana kita sudah lama berharap bahwa kamu pasti tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati itu." Setelah itu, dia berbalik, menunjuk ke peti mati di belakangnya, dan mencibir, "Jadi tuan istana kami meminta saya untuk membawa peti mati ini dan menunjukkannya dengan jelas, sehingga kamu tahu bahwa peti mati ini semuanya disiapkan untukmu, Ye." Zongquan dia berkata dengan dingin, "Saya tidak percaya kamu bisa membunuh semua keluarga Ye. Ini bukan Timur Tengah atau Afrika, ini bukan tempat bagimu untuk lari liar." Lu Hautian berkata dengan nada menghina, "Tentu saja tuan istana kami mengetahui hal ini, dan istana kami ketika Tuhan kembali ke Yanjing kali ini, selain membalas dendam dari keluarga Ye Anda, dia juga ingin mengumumkan kepada seluruh keluarga Yanjing bahwa putra Wan Liancheng telah resmi kembali. Jadi dalam hal ini, tentu saja Tuhan kita, Tuhan, harus mematuhi hukum." Berbicara tentang ini, Lu Hautian tersenyum sinis dan berkata, "Tetapi tuan istana kami juga mengatakan bahwa jika keluargamu tidak menyetujui persyaratannya, dia tidak akan melakukan apapun terhadap keluargamu Ye. Hanya saja di masa depan, anggota keluarga Yu Ye pasti akan mati silih berganti. Apalagi penyebab kematiannya bisa bermacam-macam dan beragam. Beberapa orang mungkin meninggal dalam kecelakaan mobil, beberapa mungkin meninggal dalam kebakaran, dan beberapa lagi, mereka mungkin meninggal karena tenggelam atau bunuh diri, atau bahkan seseorang mungkin digigit sampai mati oleh puluhan anjing. Namun, setiap cara kematian seperti membuka kotak buta bagi Anda, dan semua orang dapat membukanya. Tidak peduli bagaimana Anda melakukannya, itu semua tergantung pada keberuntungan Anda sendiri," kata Lu Hautian membuat setiap anggota keluarga Ye kecuali Ye Chen merasa seperti ada cahaya di punggung mereka. Perasaan ini seolah-olah pisau tajam pihak lain sudah berada di lubuk hati mereka, siap menusuk kapan saja. Ketika Ye Zongquan mendengar ini, hatinya dipenuhi keputusasaan. Dia sudah memahami rencana Wan Pojun. Karena Wan Pojun ingin kembali secara terbuka, dia tentu saja tidak berani membunuh keluarga Ye secara besar-besaran. Meskipun Anda tidak bisa membunuh secara terbuka, pembunuhan jauh lebih mudah. Istana Wanlong sendiri adalah organisasi tentara bayaran top dunia, dengan banyak master di bawah komandonya. Jika semua ahli ini datang untuk membunuh keluarga Ye, mustahil ada anggota keluarga Ye yang bisa bertahan. Dia bahkan merasa bahwa Ye Chen pun mungkin tidak mampu melawan tuan yang menakutkan seperti itu. Jika keluarga Ye tidak dapat memenuhi tuntutan Wan Pojun pasti akan melancarkan pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap keluarga Ye. Dan dia juga percaya bahwa Wan Pojun telah menunggu hari ini selama 20 tahun, dan itu pasti bukan sekedar pembicaraan. Namun, kondisi yang diberikan Wan Pojun memang terlalu keras. Ini bukanlah pilihan antara hidup dan mati, ini adalah pilihan antara bertahan dan membara dengan tenang. Jika mereka menerima kondisi Wan Pojun, keluarga Ye memang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Namun, semua martabat keluarga Ye akan lenyap. Dan selama keluarga Ye masih hidup, mereka akan selalu menjadi bahan tertawaan orang lain, dan bahkan setelah kematian, orang lain akan menyodok mereka. Alhasil, ia terjerumus pada pilihan tersulit dalam hidupnya. Tiba-tiba, saya tidak tahu harus berbuat apa. Dan keluarga Ye di belakangnya juga punya agendanya sendiri saat ini. Bagi sebagian besar keluarga Ye, mereka tidak memiliki tulang punggung yang nyata. Yang mereka miliki hanyalah rasa superioritas yang selalu ada jauh di lubuk hati mereka dengan latar belakang uang dan status. Oleh karena itu, saat menghadapi ancaman kematian, mereka hanya ingin bertahan hidup. Selama Anda bisa bertahan, tidak masalah apakah Anda malu atau tidak. Jika tidak berhasil, ambil saja sisa asetnya dan tinggalkan Tiongkok, pergi ke tempat yang tidak diketahui siapapun, dan jalani sisa hidup Anda dengan damai. Dengan cara ini, lebih baik daripada mati di bawah pembunuhan Istana Wanlong tanpa penjelasan apapun. Namun, Ye Zongquan tidak dapat menerima kondisi seperti itu. Pada saat ini, Lu Hautian memandang Ye Zongquan dan bertanya dengan suara dingin, "Orang tua, bagaimana pendapatmu tentang hal ini?
apakah kamu setuju atau menolak persyaratan tuan istana kami? Ye Zongquan berada di bawah kondisi yang luar biasa tekanan. Dia perlahan berkata, adik kecil ini, tolong lapor kembali ke penguasa aula. Kondisi ini terlalu keras untuk keluarga Ye kita. Bahkan jika aku benar-benar bersedia menyerahkan Ye Lingsan kepadanya, ada begitu banyak peti mati leluhur keluarga Ye di Gunung Yeling, dan perlu waktu untuk mengaturnya dengan benar. Setelah mengatakan itu, Ye Zongquan berhenti sebentar dan berkata dengan serius, dan Ye Changying adalah putraku. Sebagai seorang ayah, aku tidak mungkin perlakukan anakku serahkan peti matinya kepada orang lain. Belum lagi, aku sudah mengecewakannya sekali ketika dia masih hidup. Sekarang dia sudah mati, aku tidak bisa mengecewakannya lagi. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Ye Chen melirik di Ye Zongquan sekali lagi. Saya harus mengakui bahwa Ye Zongquan berani mengatakan kalimat seperti itu saat ini, yang membuat Ye Chen terkejut dan mengubah sikapnya. Saat ini, Ye Zongquan melanjutkan, juga, untuk menyampaikan permintaan maaf keluarga kami kepada keluarga Wan. Saya bersedia membawa keluarga Ye untuk beribadah setelah peti mati Wan Liancheng dan istrinya dipindahkan ke Gunung Yeling. Namun, aku tidak bisa menerimanya kalau aku, orang tua sepertiku, diminta membayar bakti untuk mereka. Pada akhirnya, meski aku menyerahkan separuh asetku, aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa menerimanya. Berkata tadi, saya bersedia menerimanya. Saya akan menawarkan 10 miliar RMB sebagai kompensasi. Jika Tuan Istana Anda tidak puas, saya dapat mengubah RMB menjadi dolar AS. Tetapi ini sudah batas maksimum yang dapat saya terima. Lu Hao benar-benar tidak menyangka Ye Zongquan akan menanggapi setiap permintaan yang dibuat oleh penguasa istana. Kondisinya menunjukkan perlawanan. Jadi dia bertanya kepadanya dengan ekspresi sinis, orang tua, menurutmu apakah aku datang ke sini untuk bernegosiasi denganmu? Baru saja datang ke sini untuk menyampaikan kepada Anda instruksi dari Tuan Istana kami dengan jujur. Anda tidak perlu tawar-menawar kualifikasi. Ketika Ye Zongquan mendengar ini, dia tampak seperti akan mati dengan murah hati, dan berkata dengan dingin, jika tidak ada ruang untuk tawar-menawar, maka aku tidak perlu bicara. Jika Tuan Istanamu tidak takut menimbulkan kemarahan publik, kamu bisa datang ke rumah Ye untuk membunuhnya. Jika kamu membunuhku, tidak sayang untuk mati di usiaku. Ketika Paman Ye Chen, Ye Changkong mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi cemas dan berbisik, ayah, kamu tidak boleh impulsif, kekuatan Istana Wanlong adalah mereka sangat kuat, dan mereka semua adalah penguasa tertinggi, dan mereka membunuh tanpa berkedip dan mata. Bahkan Direktur Panti Jompo pun rentan terhadap mereka. Apalagi kami orang biasa. Kamu lebih tua, tapi Xiao Feng dan Xiao Hao masih muda. Ah, Ye. Zongquan menatapnya dan bertanya dengan dingin. Apa, sebagai putra tertua Ye? Apakah kamu ingin aku menyetujui persyaratan mereka? Ye Changkong kaget saat ditatap oleh lelaki tua itu, dan buru-buru berkata, ayah, menurutku, semua ini, yang terpenting hidup ini tidak aman. Setelah mengatakan itu, Ye Changkong terus berbicara. Lagi pula, aset keluarga Ye kita lebih dari 1 triliun. Jika kita mengambil setengahnya, sisanya akan cukup bagi kita untuk memiliki cukup makanan dan pakaian seumur hidup. Lagi pula, uang adalah sesuatu yang tidak dapat dibawa bersama kita dalam hidup atau dibawa bersama kita dalam kematian. Tidak ada gunanya meminta begitu banyak. Selain itu, keluarga Ye kita mungkin bisa kembali lagi di masa depan di bawah tanganku atau tangan Xiao Feng. Saat itu, kita masih bisa mendapatkan kembali apa yang hilang hari ini. Ye Zongquan menatapnya, dia bertanya dengan dingin, kembalilah, hanya kamu, atau hanya kalian berdua? Ye Changkong berkata dengan sangat malu, ya, saya benar-benar tidak mampu, izinkan saya mengambil langkah mundur dan berkata, bagaimana jika saya tidak dapat kembali, bagaimana dengan itu? Bahkan jika kita duduk santai dan tidak punya apa-apa, uang sebanyak ini akan cukup bagi kami untuk hidup beberapa kali seumur hidup. Ye Changkong menjadi semakin antusias saat dia berbicara, dan bahkan mencoba membujuk dengan isyarat, jika Anda khawatir keturunan Anda tidak akan mampu memenuhi harapan, kami dapat sepenuhnya membeli dari sisanya. Gunakan setengah dari aset Anda untuk mendirikan dana perwalian keluarga tertutup. Dana perwalian dengan skala ratusan miliar akan memiliki pendapatan tahunan setidaknya 1 hingga 2 miliar yuan.
Anda hanya perlu melakukannya, tetapkan dan biarkan masa depan anak cucu hanya bisa mengambil keuntungan bersih dari dana perwalian, dan pokoknya tidak bisa disentuh. Lalu, meski masa depan anak cucu kita tidak bisa membuat keluarga Y kembali, setidaknya mereka bisa hidup kaya, dan kehidupan yang sejahtera. Itu saja, itu saja. Ini dapat memastikan bahwa darah keluarga Y kita akan bertahan selamanya, dan kita tidak perlu khawatir tentang keturunan di masa depan yang membuat keluarga Y bangkrut. Begini, bukankah? Bagus, apakah menurutmu begitu? Kecuali Ye Chen dan Helena. Kecuali itu, semua orang mengangguk. Bagi kelompok masyarakat ini, tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko sedikit pun terhadap keselamatan hidupnya. Hidup adalah hal terpenting bagi mereka. Dalam menghadapi kehidupan, apa artinya menghasilkan lebih sedikit uang? Bahkan jika 90% aset keluarga Y diberikan, mereka masih memiliki 200 miliar, yang cukup jika jumlahnya terbatas. Ketika Ye Changkong melihat anggota keluarga Y lainnya juga menunjukkan persetujuan, dia tahu bahwa rencananya memiliki basis massa yang mendasar. Jadi, dia berkata kepada Ye Zongquan, "Ayah, saya pikir Anda setuju saja dengan permintaan Istana Wanlong." "Iya." Anak ketiga, Ye Changyun, juga berkata dengan cepat, "Ayah, kakak laki-laki tertua benar, lebih baik mati daripada hidup. Kita harus memikirkan darah dan dupa keluarga Y." Ye Changmin juga mengangguk cepat dan berkata, "Ayah, setujui saja syarat mereka. Jika Gunung Yeling hilang, kamu masih bisa membangunnya lagi. Dan jika uangnya hilang, kamu masih bisa menghasilkan uang. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan sebuah keluarga. Bagaimana menurutmu?" Kecuali saudara ipar Ye Chen, Ye Changxiu, yang tetap diam, hampir semua orang yang lain telah menjelaskan bahwa mereka setuju untuk menerima permintaan Istana Wanlong. Ye Chen tidak berbicara, tapi memandang Ye Changkong dan anggota keluarga Ye lainnya dengan ekspresi tegas. Saat ini, dia sangat kecewa dengan integritas keluarga Y. Tidak kecewa, bahkan sedikit marah. Pasalnya, orang-orang yang mau menerima syarat pihak lain tersebut sama sekali tidak menganggap serius niat pihak lain untuk meninggalkan peti mati orang tuanya. Mereka hanya ingin bertahan hidup, terlebih lagi, dalam pandangan mereka, hanya uang yang membutuhkan penderitaan, dan tidak ada hal lain yang penting. Saat ini, Ye Zongquan merasakan sakit yang menusuk di hatinya saat melihat begitu banyak anak yang membelot. Ia tak menyangka tidak ada satupun anak-anaknya yang bisa mengutamakan martabat keluarga. Yang diinginkan semua orang hanyalah bertahan hidup. Hal ini membuatnya merasa sangat sedih. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur dengan rasa sakit di wajahnya. "Kamu telah membujukku untuk setuju satu persatu. Tetapi pernahkah kamu memikirkannya? Mereka menginginkan peti mati Changying. Changying adalah saudaramu. Bagaimana kamu bisa ambil peti matinya, serahkan pada orang lain dan biarkan orang lain menginjak-injakmu? Jika ini benar-benar terjadi, bahkan jika kamu dapat bertahan hidup selama beberapa tahun atau dekade lagi, setelah kamu mati, bagaimana kamu bisa memiliki wajah untuk melihat Changying?" Lu Hautian menghisap cerutunya, lalu menguap lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, orang tua itu masih cerdas. Yang mulia inginkan adalah menghancurkan Ye Changying hingga hancur dan menjadi abu." Ye Chen mendengar ini dan terasa di dalam hatinya, dia memiliki keinginan kuat untuk memelintir kepala anjing Lu Hautian dari lehernya. Namun, dia masih menahan dorongan di dalam hatinya dan memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya, "Tetap stabil. Kamu harus stabil." Sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Jika aku mengambil tindakan melawan Lu Hautian hari ini, Wan Pojun akan mati besok pagi. Dia tidak akan membawa peti mati orang tuanya ke Gunung Yeling. Pada saat ini, Ye Changmin menundukkan kepalanya karena malu ketika mendengar kata-kata Lu Hautian. Tapi Ye Changkong berkata dengan serius, "Ayah, Changying sudah mati. Seperti kata pepatah, kematian itu seperti lampu padam. Tidak ada yang tersisa kecuali peti mati dan batu nisan. Tapi kita masih hidup, kita masing-masing kita semua masih terbuat dari daging dan darah. Bukankah kita harus memikirkan orang yang hidup?" Ye Feng juga berkata, "Ya, kakek paman kedua saya yang menyebabkan ini. Dia di sini untuk membalas dendam. Tidak ada alasan bagi kami kepada kamu yang harus disalahkan untuknya." Setelah mengatakan itu, dia bahkan lebih marah.
Dia menatap Ye Chen dan mengertakkan gigi dan berkata, bahkan jika seseorang benar-benar harus disalahkan, itu pasti Ye Chen. Setelah itu semua, dia adalah paman keduaku. Sebelum Ye Feng selesai berbicara, Ye Zongquan mengangkat tangannya dengan marah dan menamparkan wajahnya, berteriak dengan marah, kamu bajingan, diam. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan ekspresi kebencian di wajahnya, kalian semua rakus hidup dan takut mati. Jika anakku Changying masih di sini, dia tidak akan pernah sekuat kamu. Pada titik ini, Ye Zongquan menangis. Saat ini, dia benar-benar kecewa dengan anak dan cucunya. Ye Feng hanya ingin mengungkap identitas Ye Chen sebagai anak kandung Ye Changying, untuk membimbing istana Wanlong mengalihkan kebencian, namun ia tidak menyangka akan ditampar keras oleh lelaki tua itu sebelum ia bisa menyelesaikan perkataannya. Dia merasa kesal di dalam hatinya dan hampir meneriakkan identitas Ye Chen. Tetapi ayahnya Ye Changkong memelototinya dari samping dan berteriak, kamu pengkhianat, tutup mulutmu. Ye Changkong tahu betul bahwa meskipun Ye Chen dijual di depan umum saat ini, Istana Wanlong tidak akan membiarkan anggota keluarga Ye lainnya pergi. Tapi kemungkinan besar hal ini akan membuat orang tua itu marah. Meskipun lelaki tua itu telah menolak pihak lain sekarang, satu-satunya jalan keluar masih ada di tangan lelaki tua itu. Jika lelaki tua itu mengetahuinya dan menyetujui persyaratan Istana Wanlong, maka setelah badai berlalu, lelaki tua itu, sebagai kepala keluarga Ye, masih akan menguasai setengah dari aset keluarga Ye. Tetapi pada saat itu, Ye Feng, yang mengkhianati Ye Chen, tidak akan pernah digunakan kembali oleh lelaki tua itu lagi, dan bahkan dirinya sendiri akan terlibat olehnya. Oleh karena itu, ia tidak ingin putranya memotong masa depannya sendiri saat ini. Ye Feng dimarahi oleh ayahnya dan tiba-tiba tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ye Zongquan bahkan tidak repot-repot melihatnya saat ini. Dia menoleh untuk melihat Ye Chen dan bertanya, Chener, apa pendapatmu tentang situasi saat ini? Bersambung.